Jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Moga-moga diberkahi usia kita semuanya, amin. Moga-moga yang hadir selalu sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, dilapangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. 2 tahun saya tidak hadir di sini, tepatnya terakhir khutbah Jumat bulan November 2021. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Ini artinya Allah masih mempertemukan kita di majelis ilmu yang insya Allah dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua, amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersama-sama diberikan oleh Allah nikmat dimudahkan beramal saleh. Karena nikmat itu jenisnya banyak. Ada nikmat terbesar bagi manusia, yaitu diberikan kehidupan. Tapi tidak semua yang hidup mendapatkan nikmat yang kedua, yaitu iman dan Islam. Sama-sama hidup tapi beda status. Maka yang beruntung adalah yang beriman dan berislam, yang mereka mengambil hidayah yang disiapkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita alhamdulillah hari ini masih dalam keadaan beriman dan berislam. Moga-moga sampai kita mati dan mati kita husnul khotimah. Dan nikmat yang ketiga lebih tinggi dari itu adalah bagi orang yang beriman, mereka dimudahkan beramal soleh. Maka itulah nikmat yang luar biasa. Karena sama-sama beriman, sama-sama berislam, tapi belum tentu dimudahkan beramal soleh. Maka bagi mereka yang dimudahkan beramal soleh, maka itu sebuah karunia yang sangat besar. Bahkan ada seorang ulama yang menyatakan, apabila di dalam hatimu terbersit niatan untuk berbuat kebaikan, beramal soleh, maka segera tunaikan. Saya ulangi, apabila dalam diri kita terbersit niatan untuk berbuat kebaikan atau amal soleh, maka segera tunaikan. Karena kalau kelamaan kita mikir, bisa jadi batal, nggak jadi beramal soleh, meskipun tetap dapat pahala. Karena orang yang berniat baik sudah dapat pahala, apalagi tereksekusi jadi dilaksanakan, maka berlipat minimal 10 kali pahalanya. Berbeda dengan orang berniat dosa, melakukan maksiat baru niat, maka belum jatuh dosa. Ditunggu sama Allah Ta'ala, apabila dia ternyata menangguhkan niatnya, justru dapat pahala. Tapi jika dikerjakan niat dosanya itu, jatuhlah baru dosa kepadanya. Inilah keuntungan umat Rasulullah SAW, umat akhir zaman. Setiap niat yang baik langsung Allah beri ganjaran. Dikerjakan niat baik itu, maka dilipat gandakan minimal 10 kali lipatnya. Dan apabila baru berniat keburukan, Allah belum catat dosa kepadanya, baru setelah dia kerjakan jatuhlah dosa untuknya. Dan setiap amal saleh yang dikerjakan, 1, mendapatkan pahala, 2, sekaligus menggugurkan dosa. Alhamdulillah hati kita sholat asar berarti dapat pahala, menggugurkan dosa. Kita hadir di majelis ilmu, 1, dapat pahala, 2, menggugurkan dosa. Setiap amal soleh mendatangkan pahala, menggugurkan dosa. Dan mari jamaah yang dimuliakan oleh Allah bersemangat untuk mencari pahala. Kenapa? Karena itulah sebaik-baik bekal untuk kita bawa. Kemana? Ya ke akhirat tentunya. Dan Allah sudah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau Allah sudah perintahkan kita untuk berbekal, berarti ini menunjukkan bahwa nanti ada perjalanan yang harus ditempuh. Karena yang namanya bekal disiapkan untuk sesuatu yang akan dikerjakan. Mau ke Jakarta misalkan butuh bekal.
baik itu uang, baik itu makanan, baik itu pakaian atau yang lainnya. Mau melakukan ibadah haji dan umrah harus mempersiapkan bekalnya. Maka Allah pun memerintahkan kita orang yang beriman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah, maka sebaik-baik bekal yang harus kita bawa adalah takwa. Emang mau kemana? Ada ulama menyatakan sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Saya ulangi, sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ini menunjukkan bahwa suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, manusia pasti akan ke akhirat. Dunia akan dia tinggalkan. Maka orang yang mati disebut meninggal dunia. Dia telah meninggalkan dunia. Suka nggak suka, mau nggak mau, lagi maksiat ya mati, lagi ibadah ya juga mati, lagi berbuat kebaikan mati, lagi berbuat maksiat ya mati. Semua pasti mati. Terus kemana setelah mati? Ke akhirat. Dan awal dari perjalanan ke akhirat dimulai dari alam barzah, alam kubur, di mana di saat itulah manusia tidak lagi bisa beramal soleh. Yang ada di dalam kubur hanya merasakan apa yang telah dia kerjakan di dunia, diberikan balasan. Saat itu diberi balasan oleh Allah dan disebut hanya icip-icip saja. Dia mendapatkan taman-taman surga padahal belum masuk surganya itu. Bagi orang yang husnul khatimah, dan mendapatkan jurang-jurang neraka, tempat yang menyiksa. Jadi dia merasakan siksa yang luar biasa, azab dalam kuburnya bagi mereka yang melakukan banyak dosa, apalagi kekufuran dan kekafiran, na'udzubillah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhirat itu pasti, dunia akan sirna dan fana. Baik karena kita meninggalkan dunia, atau memang dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala, sehingga manusia tidak akan ada lagi di dalam kehidupan dunia. Kalau kitanya yang mati berarti disebut kiamat kecil. Kalau bumi dan seisinya ini yang mati alias fana, hilang sirna, inilah yang disebut dengan kiamat kubro, kiamat yang besar. Pasti terjadi. Maka kalau orang ditanya tentang kiamat kapan terjadi, Allahu a'lam bishawab, tidak tahu kapan terjadinya. Tapi apakah akan terjadi? Jawabannya pasti terjadi, bukan lagi insya Allah. Sebagaimana manusia tidak insya Allah mati, pasti mati. Kalau rezekinya sudah habis ya pasti mati. Selama rezekinya belum habis nggak bakal mati. Saya pernah meruqyah seorang pasien di rumah sakit Wongsonegoro, umurnya 74 tahun. Saya sampaikan kepada orang keluarganya yang hadir, karena mereka itu mengkhawatirkan bapaknya ini nanti kalau tidak segera diobati, bahkan dengan cara yang tidak medis sekalipun, ya diruqyah, harapannya tidak mati. Saya sampaikan kepada keluarga tersebut, Bu, nyuwun sewu, yang namanya mati itu rahasia Allah. Nek rezekinya sudah habis, ya mati. Kalau rezekinya belum habis, ya nggak mati. Dan manusia tidak ada yang tahu jatah rezekinya. Jatah rezeki orang lain yang nggak tahu, apalagi jatah rezeki diri sendiri. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah saya ruqyah, saya kasih air zam-zam, saya bacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian setelah diminumkan, selang 3 hari beliau mati. Dan ternyata air zam-zam itu adalah air yang terakhir beliau minum. Jadi beliau ini tidak mati sebelum jatah rezekinya habis. Berarti rezeki terakhirnya apa? Ya minum air zam-zam. Dan ternyata dia tidak perlu harus ke Mekah Madinah untuk mendapatkan zam-zam. Ternyata Allah datangkan zam-zam dari sana melalui perantara sekian banyak orang. Sampailah zam-zam itu kepada saya dan saya sampaikan kepadanya. Saya dijadikan oleh Allah sebagai wasilah untuk mengantarkan rezeki kepada bapak ini. Dan kemudian habis rezekinya meninggal dunia. Dan inilah sesuatu yang pasti terjadi. Sebagaimana juga kiamat pasti terjadi. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Manakala pasti yang namanya kematian itu datang kepada kita, dan kiamat itu juga pasti akan menimpa di akhir zaman, maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan baik. Saya ulangi, mempersiapkan diri dengan baik. Dan persiapan yang terbaik adalah dengan selalu beramal soleh. Saya ulangi, mempersiapkan diri dengan baik adalah dengan beramal soleh. Bersegeralah. Kenapa? Karena mati itu pasti, kiamat juga akan terjadi. Maka bersegeralah untuk apa? Beramal soleh. Badiru bi'amal. Karena tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat, mulai bermunculan. Ada yang tanda-tanda kiamat kecil sudah semakin banyak bermunculan, dan tinggal sebentar lagi tanda-tanda kiamat besar yang akan berdatangan. Suka ndak suka, mau ndak mau, pasti kita akan menghadapi tanda-tanda kiamat itu. Ya tinggal pilihannya dua. Bukan pilihan sebetulnya ya, ketetapannya dua. Apakah kita mati lebih dulu sebelum berjumpa dengan tanda-tanda kiamat itu, atau kita dipanjangkan umurnya oleh Allah dan menyaksikan peristiwa-peristiwa itu. Beberapa hari yang lalu saya ngisi pengajian yang jamaahnya itu dari mulai orang tua sepuh sampai anak kecil, dan bicara tentang akhir zaman. Kemudian saya tanya kepada jamaah, baik yang sepuh maupun yang anak-anak, tentang tanda-tanda kiamat. Salah satunya adalah keluarnya Dajjal di akhir zaman. Dan saya tanya para jamaah, baik yang sepuh maupun yang kecil, banyak yang tidak kenal dengan Dajjal, tidak tahu dengan Dajjal. Bahkan saya tanya, Dajjal ini kira-kira makhluk apa? Jawabannya macam-macam. Rata-rata mereka menjawab, Dajjal itu adalah bangsa jin. Bangsa jin. Menurut jenengan apa, Pak? Dajjal. Jawabannya Pak, alien, jin, manusia. Sifat. Mas, apa Mas? Manusia, Pak. Manusia. Dajjal itu manusia. Karena ada yang jawab Dajjal itu perkawinan antara jin dan manusia. Jadi perkawinan jin manusia, lahirlah Dajjal. Sehingga disebut juga dengan makhluk astral, alien. Bisa menjadi setan, juga bisa menjadi manusia, bisa menjadi barang gaib, bisa menjadi barang nyata. Ternyata tidak, ya Dajjal itu manusia, dan akan keluar di akhir zaman menjadi fitnah bagi semua manusia yang masih hidup di akhir zaman. Bahkan menurut para ulama, 2/3 manusia di dunia saat itu nanti akan mengikuti Dajjal. Yang selamat hanya 1/3 saja. Berarti lebih sedikit, sangat sedikit. Seandainya kita berumur panjang dan berjumpa dengan Dajjal, moga-moga kita termasuk yang sedikit. Amin. Allahumma amin. Moga-moga kalau kita nggak menemuinya, anak-anak keturunan kita, generasi yang melanjutkan estafet perjuangan bapak ibunya, moga-moga anak keturunan kita termasuk yang sedikit tadi, selamat dari fitnah Dajjal. Karena fitnahnya ini meliputi seluruh muka bumi, dan hampir-hampir semua manusia, hampir-hampir, karena 2/3 itu mereka keluar dari keimanan. Ada yang pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Ada yang sore harinya beriman, besok paginya sudah kafir. Saking dahsyatnya fitnah yang dibawa oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Dan tanda-tanda kemunculannya juga sudah semakin dekat. Karena tanda-tanda kiamat, masih ingat ya Bapak Ibu yang pernah ngaji bersama kita sekian tahun yang lalu, ada 10 tanda kiamat besar. Yang pertama Ad-Dukhan, yang nanti akan muncul, ditandai dengan hantaman benda dari langit menuju bumi, dan terjadilah kabut asap yang sangat panas. Saking tebalnya kabut itu menutupi cahaya matahari, dan gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Kondisinya panas, gelap gulita, dan berhari-hari lamanya. Saking lamanya manusia pun kadang nggak bisa menghitung ini sudah berapa hari. Kenapa? Karena manusia bisa menghitung ini 1 hari, 2 hari, 3 hari, karena ada tenggelamnya
matahari, terbitnya matahari. Terbit matahari, tenggelam matahari, maka terhitunglah saat itu kita menamakan ya sehari, 2 hari, 3 hari. Lah kalau gelap, kita nggak pernah tahu. Bagaimana menandai ini sudah berapa hari ya? Karena nggak ada perputaran matahari yang bisa dilihat. Gelap 40 hari, 40 malam. Manusia mati bergelimpangan. Binatang pun juga mati bergelimpangan. Oh, bisa lihat dengan jam Pak Ustadz? Nggak bisa. Karena saat itu teknologi musnah. Tidak ada lagi yang namanya teknologi. Listrik padam semua. Sehingga apapun yang berkaitan dengan listrik tidak berfungsi dan tidak berguna kembali. Ya HP mati, laptop mati, mobil listrik ya jelas mati, AC mati, kipas angin mati, kulkas mati, TV mati, semua mati. Barang-barang elektronik gak bisa digunakan lagi. Sehingga katanya besok di akhir zaman itu manusia akan kembali seperti zaman batu istilahnya. Itu zaman dimana tidak ada lagi teknologi yang mengandalkan listrik. Bahkan konon logam-logam pun akan bersifat magnetis sehingga kendaraan tidak bisa digunakan lagi, motor gak bisa digunakan lagi. Mereka hanya menggunakan kembali yaitu hewan-hewan tunggangan. Sehingga nanti perang akhir zaman yang disebut dengan Al-Malhamah Kubra, mereka akan perang kembali menggunakan tombak, panah, pedang. Tidak lagi menggunakan teknologi yang ada sekarang. Ad-Dukhan ini menurut para ulama ada 2 versi ulama akhir zaman. Yang pertama karena perang nuklir. Karena nuklir ini juga dinaikkan dulu ke langit baru jatuh ke bumi, sama benda dari langit jatuh ke bumi. Bisa jadi itu adalah hulu ledak nuklir yang kemudian menggunakan teknologi-teknologi pemusnah massal ini sehingga seluruh dunia ini juga akan ikut korban banyak. Yang kedua yaitu benda langit yang memang di luar bumi. Ya, meteor atau mungkin asteroid atau mungkin benda langit yang lain yang menghantam bumi yang konon dulu dinosaurus musnah karena hantaman benda langit tersebut. Dan ini sangat-sangat mengerikan dan dua-duanya sama-sama fatal. Mau nuklirkah yang jatuh ke bumi ataukah benda dari langit seperti asteroid atau apapun juga itu sangat-sangat fatal. Dan jelas kata Nabi apapun itu akan menjadikan bumi akan tertutup debu. Dan debu ini saking tebalnya menutup cahaya matahari sehingga gelap gulita 40 hari 40 malam. Orang gak bisa makan, gak bisa minum karena seluruh makanan dan minuman tercemar. Tidak ada yang bisa mereka keluar dari rumah karena panas yang sangat luar biasa ini menjadikan orang-orang mati bergelimpangan. Dan peristiwa ini akan memusnahkan seluruh peradaban. Hanya tersisa orang-orang yang sangat sedikit. Bagi orang-orang yang beriman, dampaknya mereka hanya mengalami flu saja. Tidak sampai mereka mengalami kondisi yang sangat parah. Kalau orang-orang kafir matanya sampai keluar, hidungnya, lubang duburnya, seluruh lubang-lubang itu mengeluarkan cairan-cairan yang berbau busuk. Dan orang-orang kafir banyak yang mati bergelimpangan. Ini peristiwa Ad-Dukhan. Allah a'lam bishawab. Ad-Dukhan ini kapan terjadi? Yang jelas ini sebagai bentuk yang sangat dahsyat luar biasa dan pasti terjadi. Karena ini termasuk tanda kiamat besar yang selalu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Bahkan ada seseorang yang namanya Ibnu Sayyad yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ibnu Sayyad ini dulu dikenal di kalangan para sahabat sebagai Dajjal. Dan baginda Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi SAW, beliau yang paling yakin bahwa Ibnu Sayyad itu adalah seorang Dajjal. Dia adalah Dajjal. Kenapa? Karena Ibnu Sayyad ini memiliki kemampuan bisa membaca pikiran orang lain. Kemudian Rasulullah SAW diajak oleh baginda Umar dan beberapa sahabat menemui yang namanya Ibnu Sayyad. Dan Rasulullah SAW mengendap-endap. Sampai di perkampungan Yahudi, Ibnu Sayyad sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Karena waktu itu masih kecil, masih anak-anak. Dan Rasulullah ingin melihat siapa sih orang yang disebut oleh Umar dan sahabat yang lain ini yang dikenal dengan Dajjal kecil ini, yang ternyata namanya adalah Ibnu Sayyad. Kemudian Rasulullah mengendap-endap. Rasulullah SAW mengendap-endap. Sampai kemudian di sebuah pohon dan Rasulullah sangat dekat. Ketahuan oleh ibunya Ibnu Sayyad. Akhirnya Rasulullah pun keluar.
dan menemui Ibnu Sayyad. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kamu siapa? Dia memperkenalkan diri, saya Ibnu Sayyad. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu tahu saya siapa? Oh, saya tahu, kamu Muhammad. Jadi dia sudah kenal Nabi padahal belum pernah bertemu. Dan Rasulullah belum memperkenalkan dirinya. Dia langsung tahu, kamu Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kata orang-orang kamu bisa membaca pikiran, bisa mengetahui apa yang dirasa oleh orang lain. Kalau begitu coba kamu bisa nggak mengetahui apa yang aku pikirkan? Kemudian Ibnu Sayyid mengatakan atuh sebanyak 3 kali. Langsung Rasulullah wajahnya berubah balik kanan meninggalkan Ibnu Sayyid tanpa berkata-kata. Dengan berjalan begitu cepat diikuti oleh sahabat yang lari ke pontal-pontal. Sampai kemudian Umar mengejar Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan dia dengan tergesa-gesa? Emang ada apa? Apa kata Rasulullah? Ya Umar, tadi aku memikirkan tentang tanda-tanda kiamat dan ternyata dia bisa menebak. Seandainya Allah tidak mengunci mulutnya, pasti dia bisa menyebutkan. Karena pada saat itu dia sudah mengatakan atuh, yang dimaksud adalah atuhan. Tapi Rasulullah mengunci mulutnya, bukan mengunci mulutnya, lidahnya, sehingga tidak jelas mengucapkan kalimat itu dengan sempurna, at-tuhan. Dia hanya menyebut at-tuh saja. Dan Rasulullah saking khawatirnya meninggalkan Ibnu Sayyid. Dan kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku percaya dia adalah Dajjal. Izinkan aku kembali ya Rasulullah, aku akan penggal kepalanya. Karena telah mengkhawatirkan Rasulullah SAW sampai Rasulullah tergesa-gesa meninggalkannya sampai kencang jalannya. Apa kata Nabi SAW? Ya Umar, jangan. Seandainya dia benar-benar Dajjal, kamu gak mungkin bisa membunuhnya. Karena yang bisa membunuh Dajjal siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tapi seandainya kamu berhasil membunuhnya, apa kata orang-orang di kampung itu? Umar telah membunuh anak kecil. Gampangnya anak kecil gak punya dosa, kok dibunuh? Apa kata orang-orang? Seandainya kamu mampu membunuhnya, apa kata orang terhadapmu? Umar membunuh anak kecil. Dan itu mencemarkan nama baik, nama besar Islam. Ya Islam ikut tercemar, gampangnya begitu. Sahabat Nabi. Tapi seandainya kamu pun mau membunuhnya, kalau benar-benar dia Dajjal, tidak akan mampu. Sampai kemudian Rasulullah SAW pun wafat. Dan Umar bin Khattab masih yakin bahwa Ibnu Sayyid itu adalah seorang Dajjal. Sampai tibalah perang Yamamah. Saat perang Yamamah ini perang melawan Nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Ibnu Sayyid ini ikut berperang. Dan ternyata saat itu dia mati, jasadnya tidak ditemukan. Pada saat itu mati di kedua belah pihak, orang-orang kafir yang ikut murtad kepada Musailamah al-Kadzab mengikuti nabi palsu, dan grupnya kaum muslimin, jenazah dikumpulkan. Ternyata Ibnu Sayyid tidak ketemu jasadnya, hilang. Sehingga meyakinkan Umar bin Khattab bahwa benar-benar dia adalah seorang Dajjal. Dan Rasulullah tidak menafikan, tidak menolak, dan tidak mengiyakan. Artinya Ibnu Sayyid ini apakah Dajjal? Rasulullah tidak meyakinkan, tidak membenarkan. Apakah dia manusia biasa? Rasulullah juga tidak membenarkan. Artinya 50-50. Bisa ya, bisa tidak. Inilah Ibnu Sayyid yang nantinya menjadi keyakinan Umar bin Khattab bahwa dia seorang Dajjal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kembali pada saat nanti ad-duhan itu muncul, manusia sudah tidak sama lagi keadaannya. Habis itu barulah kemudian muncul Imam Mahdi, keluar yang namanya Al-Masih Ad-Dajjal, membuat fitnah huru-hara di muka bumi. Hampir-hampir manusia beriman yang bertahan, mereka keluar dari Islam, murtad mengikuti Al-Masih Ad-Dajjal yang dikenal dengan nabi palsu terakhir. Dan nanti dia keluar mengaku menjadi nabi, saat itu juga dia akan mengaku menjadi Tuhan. Saking hebatnya kemampuan yang dimiliki, menyesatkan banyak manusia. Dan saat itulah tidak tahu apakah ini benar-benar seorang nabi atau manusia biasa. Karena kemampuan Al-Masih Ad-Dajjal itu setara dengan nabi, bahkan lebih daripada para nabi.
Maka digelari Al-Masih, sebagaimana juga Isa Al-Masih yang akan turun di akhir zaman. Dan banyak orang-orang tertipu karena mereka meyakini Nabi Isa akan turun di akhir zaman, tapi ternyata kedahuluan oleh Dajjal, dan mereka meyakini Al-Masih Ad-Dajjal itulah Nabi Isa. Karena punya kemampuan mukjizat sebagaimana para nabi yang kita sebut sebetulnya bukan mukjizat, tapi setara dengan mukjizat. Karena dia bisa menurunkan air hujan, bisa menundukkan angin, dia bisa pergi kemana-mana sebagaimana Nabi Sulaiman. Dia juga bisa membawa banyak makanan, dia bisa mengeluarkan seluruh perbendaharaan perhiasan dari dalam bumi, tinggal sebut saja keluar semuanya, dan mengikuti kemana saja Dajjal. Sebagaimana lebah kembali kepada sarangnya, terus mereka mengikuti kemana Dajjal pergi. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bahkan dia bisa membunuh seseorang setelah terbelah menjadi dua, disatukan lagi dan hidup lagi. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh Dajjal yang membuat manusia di akhir zaman sangat takjub, dan ketakjuban ini menjadikan mereka akhirnya mau mengikuti Dajjal. Hanya orang-orang yang beriman saja yang mereka akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Yang mereka beriman, bertakwa kepada Allah, diselamatkan dari fitnah-fitnah tersebut. Sehingga mereka insya Allah tidak akan tergoda, tidak akan terbujuk oleh rayuan yang disampaikan oleh Dajjal dan juga anak buahnya. Maka insya Allah kalau dia bertahan bersama dengan Al-Mahdi, maka menjadi manusia-manusia mukmin yang istimewa di akhir zaman. Dan seandainya terus mereka hidup hingga kemudian Nabi Isa turun bersama dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa, memakmurkan bumi untuk terakhir kalinya, menegakkan kembali khilafah ala minhaji nubuwah, di mana tidak ada lagi penderitaan manusia di akhir zaman, meskipun hanya sekedar 7 tahun saja. Dan kemudian Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj yang terkurung selama ribuan tahun sejak zaman Raja Zulkarnain keluar memenuhi bumi, sampai kemudian Allah terbitkan matahari, keluarkan dabah dan angin lembut yang keluar dari negeri Yaman yang akan mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Habislah seluruh umat muslim, umat Islam di akhir zaman. Tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi kecuali orang-orang kafir saja. Dan tanda-tanda kiamat ini pasti akan datang, pasti akan muncul. Yang selamat jelas mereka yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka untuk kita menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, jamaah, selalulah berusaha beramal soleh sekecil apapun. Apalagi kita melaksanakan sunnah Nabi SAW karena cinta kita kepada beliau, karena rindu kita kepada Rasulullah SAW. Maka insya Allah pertolongan Allah, perlindungan Allah diberikan kepada kita semua. Seandainya pada saat itu benar-benar terjadi, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita. Yang kita khawatirkan hari ini Bapak Ibu sekalian adalah anak-anak kita. Kalau misalkan sudah punya cucu kita. Kenapa? Karena bisa jadi mereka lah yang akan menangi peristiwa-peristiwa itu. Dan waktunya tidak lama lagi. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis yang ini diriwayatkan oleh banyak pihak. Dan ini menjadi hadis yang dhaif dan hasan li ghairihi. Jadi tingkatannya di bawah hadis sahih. Meskipun ini hadis yang dhaif, ada lagi yang hasan li ghairihi, artinya baik, di atasnya dhaif, di bawahnya sahih. Di mana Rasulullah saat itu dikasih tahu oleh Allah Ta'ala bahwa umur umatnya itu hanya 1 hari saja. Umur umat Islam hanya 1 hari saja. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Allah tambahan. Jangan sehari, minta tambah ya Allah. Akhirnya ditambah oleh Allah 1/2 hari. Jadi umur umat Islam 1/2 hari saja. Dan para ulama, ahli tafsir menyebutkan 1/2 hari ini berarti 1 hari sama dengan 1 hari di akhirat. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jika umat Islam umurnya 1/2 hari, maka umur umat Islam dikonversi dengan umur dunia berarti hanya 1500 tahun saja. Dan sejak zaman kenabian Nabi SAW diangkat menjadi Rasul hingga sekarang sudah 1445 Hijriah plus 13 tahun Rasulullah berada di Mekah. 13 tahun berada di Mekah.
Ya hampir kurang lebih sajalah 40 tahun lagi. Karena sebagian ulama ahli tafsir yang lain seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan umur umat Islam itu di antara 1400 hingga 1500. Tidak lebih dari itu. Jadi sampai ulama-ulama itu menafsirkan umur umat Islam itu enggak melampaui 1500. Pokoknya 1400, mentok-mentok 1500. Dan seandainya mentok 1500, seandainya ulama-ulama itu menafsirkan dan menjadi benar kalau itu nanti beneran, maka ya kurang lebih 40 tahun lagi peristiwa tanda-tanda kiamat besar itu muncul. Umur umat Islam terakhir saat mereka nanti wafat, di mana angin lembut dari negeri Yaman ini keluar. Angin ini sangat sejuk, baunya wangi seperti kasturi, keluar dari negeri Yaman, meliputi seluruh bumi. Dan mengambil nyawa orang-orang yang beriman, mana saja mereka berada, mau di dalam goa, mau di dalam rumah, atau di jalan-jalan, mereka mati serentak. Dan saat itulah hitung mundur, setelah kematian orang-orang muslim, hitung mundur saat ditiup sangkakala. Yaitu berapa lama? 40 tahun. Setelah orang-orang muslim, kaum muslimin mati serentak, saat itulah hitung mundur, kiamat 40 tahun akan terjadi. Dan saat itu tidak ada lagi orang beriman, tidak ada lagi orang yang bisa mengucapkan kalimat Allah, karena sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi sebuah dalil bahwa nanti ada dua negeri yang akan tetap ada hingga kiamat terjadi, hingga sangkakala ditiup, yaitu negeri Yaman dan negeri Syam. Negeri Yaman dan negeri Syam. Karena negeri Yaman adalah tempat di mana angin ini akan keluar, dan manusia di negeri ini akan digiring menuju negeri Syam. Negeri Syam itu ya sekarang Yordan, Palestina, Lebanon, sama Suriah. Itulah negeri Syam. Meskipun hari ini tercabik-cabik, hari ini sedang terjadi perang luar biasa, terjadi kezaliman yang sangat amat luar biasa dari Israel, Yahudi dan sekutu-sekutunya, tetap negeri Syam akan ada hingga akhir zaman. Karena dua negeri ini sudah disabdakan Nabi akan tetap ada hingga tiupan sangkakala. Di saat semua negeri-negeri tenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Indonesia tenggelam, Australia tenggelam, Amerika tenggelam, Eropa tenggelam, bahkan Jazirah Arab tenggelam. Tinggal dua negeri saja inilah yang akan tetap eksis. Maka dua negeri ini akan selalu ada meskipun perang gak pernah berhenti di sana. Tetap Allah akan berkahi dan Allah akan jaga. Bahkan perang akhir zaman yang disebut dengan Al-Mahkamah Kubra akan terjadi juga di negeri Syam, yaitu di Amik dan Dabik, yang mana saat itu berpuluh-puluh ribu dan ratusan ribu orang tewas. Saat itu benar-benar perang hanya menggunakan alat-alat yang seadanya, tidak lagi menggunakan teknologi yang sekarang ada. Maka Bapak Ibu, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Yang jelas kalau kita sudah mati, belum tentu anak kita, cucu-cucu kita ikut mati. Kalau mereka hidup, seberapa siapkah mereka menghadapi peristiwa-peristiwa itu? Dan hari ini sayangnya sekolah-sekolah, kampus-kampus tidak pernah mengajarkan hal ini. Padahal ini pasti terjadi. Dan hari demi hari ke depan Bapak Ibu, berita buruknya semakin lama semakin menyusahkan. Semakin lama semakin merisaukan, semakin lama semakin memberatkan manusia di muka bumi. Bukan semakin tambah baik. Karena sebelum kedatangan Dajjal, sebelum terjadinya Dukhon, memang akan terjadi banyak huru-hara. Terjadi banyak masalah di mana-mana. Dan ini mengguncangkan hampir banyakkan umat manusia. Hanya yang beriman dan bertakwa saja yang bertahan. Moga-moga Allah panjangkan umur kita. Moga-moga Allah kuatkan iman kita. Dan yang luar biasa, moga-moga Allah beri kesempatan kepada kita untuk terus beramal soleh dan mudah beramal soleh. Moga-moga Bapak Ibu semua yang hadir diberikan oleh Allah Ta'ala karunia dan keberkahan, keluarganya semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Moga-moga anak-anaknya ya soleh-solehah. Moga-moga semuanya husnul khatimah. Moga-moga kita semuanya kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita dengan rahmat Allah mendapatkan diri menjadi ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Moga-moga berkah manfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.